kembali lagi sama Kakak Vera. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita dan menggambar. Nah, adik-adik, hari ini Kakak mau cerita tentang seorang bapak mempunyai dua anak. Yang pertama itu adalah kakak, yang kedua adalah adik. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang punya kakak atau anak pertama? Pasti ada. Nah, adik-adik di rumah juga siapa yang punya adik? Nah, ada. Nah, adik-adik, anak bungsu ini pergi ke bapaknya meminta harta. Kemudian dia pergi jauh sekali. Nah, setelah itu dia menghabiskan hartanya, uangnya semuanya habis. Adik-adik tahu kelanjutan ceritanya? Ayo dengerin cerita kakak. Halo adik-adik. Hai Kak. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang menjual hartanya dan menghabiskan hartanya. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada satu bapak. Bapak ini punya dua anak. Yang pertama itu kakak, yang kedua adalah adik. Nah, adik-adik siapa di sini anak pertama atau kakak? Punya kakak. Adik. Yang punya adik ada. Mantap. Adik-adik, anak bungsu ini datang kepada bapaknya. Datang ke bapaknya lalu dia minta harta. Harta, dia bilang, "Bapak, kasih aku harta yang menjadi milikku." Lalu bapaknya membagi hartanya untuk kakaknya dan untuk si bungsu. Nah, adik-adik, adik yang bungsu ini dia menjual semua kepunyaannya. Dia jual lalu dia pergi jauh. Jauh banget dari tempatnya. Nah, dia di sana dia menjual dan menghabiskan semua hartanya adik-adik. Adik tahu apa yang dia beli? Dia beli baju, dia beli sandal, sepatu, celana yang bagus, dan juga dia beli mainan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik punya uang banyak, adik-adik mau beli apa? Pasti baju kan? Beli baju, beli sandal yang bagus-bagus, sepatu. Nah, sama yang anak bungsu ini, dia beli semuanya dan mentraktir semua teman-temannya adik-adik. Nah, tiba-tiba adik-adik tidak sadar uangnya habis semua. Nah, di negeri yang dia tempati terjadi kelaparan. Semuanya tidak ada makanan. Dia kan nggak punya uang, jadi dia nggak bisa beli makanan. Nah, dia menjadi lapar. Dia lapar sekali. Nah, adik-adik, setelah itu dia cari kerja. Dia cari orang-orang untuk dia kerja. Nah, dia temui satu majikan yang di negeri itu. Nah, dia disuruh untuk menjaga babi di ladang adik-adik. Dia pergi jaga babi. Waktu itu dia sangat lapar, perutnya udah lapar sekali. Nah, adik-adik, dia pergi lalu dia minta makanan babi supaya perutnya terisi karena dia lapar. Nah, dia tahu makanan babi apa aja pasti? Makanan babi sisa-sisa ikan, sisa nasi, ya kan? Apa lagi? Sisa-sisa sayur. Nah, itu yang dia minta. Tetapi adik-adik tahu tidak ada yang kasih. Nah, di situ dia sadar kalau di rumahnya, dia baru mengingat kalau di rumahnya semua upahan bapaknya banyak makanan berlimpah-limpah. Ada mie goreng, ada ayam goreng, ada ikan goreng, semuanya ada. Nasi yang enak, sayur-sayur dan buah-buahan. Adik-adik, kalau Siva kesukaannya makanannya apa? Nasi goreng. Kalau sama si Ayam goreng. Ayam goreng. Kalau kakak Ica? Puding. Puding. Nah, adik-adik, semuanya itu ada di tempat bapaknya. Yang anak ini ya, semuanya ada. Buah-buahan lengkap.
Lalu dia berpikir begini adik-adik, saya harus pergi ke rumah bapakku dan saya harus minta bapakku. Dia bilang, aku sudah berdosa atas surga dan bapak. Dan aku mau bapak menjadikan aku sebagai upaan bapak. Dia pikir begitu adik-adik. Karena kenapa? Dia tidak layak lagi, dia berpikir dia tidak layak lagi jadi anak. Karena dia sudah menjual harta. Nah, jadi pagi-paginya dia langsung pergi. Dia pergi ke rumah bapaknya adik-adik. Jalan ke rumah bapaknya lagi duduk di depan rumah. Lalu bapaknya jauh-jauh dia udah melihat anaknya. Bapaknya tergerak belas kasihan. Kenapa? Anaknya yang tadinya bajunya bagus, badannya bagus, sekarang dia badannya udah jelek, bajunya udah kotor, udah nggak bagus lagi, rambutnya nggak teratur lagi. Lalu bapaknya pergi mendekati dia. Lalu anak itu bilang, "Bapak, aku tidak layak lagi jadi anak bapak. Aku sudah berdosa atas langit atau surga dan bapak. Aku tidak layak lagi jadi anak bapak." Tetapi ayahnya ini datang dan memeluknya dan mencium dia. Karena bapaknya sangat senang karena anaknya sudah kembali. Nah, adik-adik, di situ bapaknya memanggil semua bujang-bujangnya atau suruhannya, upahannya. Dia suruh ambil baju jubah yang sangat bagus, kasih dia pakai, dan sepatu yang bagus sama dia. Nah, adik-adik semuanya itu dikasih jubah yang bagus, yang indah, kasih sepatu yang bagus. Nah, setelah itu bapaknya juga menyuruh untuk berpesta. Mereka menyembelih domba yang sangat bagus dan mereka makan dan bersukacita. Karena dia bilang, kita harus bersukacita karena anakku yang mati sudah hidup kembali dan yang hilang sudah didapat kembali adik-adik. Nah, di situ dia bersukacita. Ada yang musik, ada yang nyanyi, ada yang menari, semuanya bergembira dan semua isi rumahnya itu bergembira. Hari itu kakaknya yang adik itu yang sulung lagi di ladang, lagi membersihkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Dia jaga semuanya, dia rawat. Dia pulang, sorenya dia pulang. Kalau dia pulang, dia mendengar musik di rumahnya. Ada yang nari, ada yang musik yang kencang-kencang. Nah, adik-adik, kakaknya memanggil satu upan bapaknya itu. Dia panggil, dia bilang, apa yang terjadi di dalam rumah? Nah, di situ dia bilang, adikmu sudah kembali dan bapakmu membuat pesta yang sangat besar. Dan makanya ada yang musik, ada yang bersukacita. Nah, adik-adik, kakaknya ini marah. Dia marah, terus dia ketemu sama bapaknya. Dia bilang begini, "Bapak, aku bertahun-tahun bersama bapak, tidak pernah bapak memberi aku domba untuk bersukacita dengan sahabatku, teman-temanku." Nah, adik-adik, bapaknya bilang begini, "Anakku, apa yang aku punya itu kepunyaanmu. Apa yang aku miliki itu milikmu. Hartaku semuanya itulah milikmu. Nah, adikmu ini kita harus bersukacita karena adikmu yang sudah mati kembali, yang hidup lagi, dan yang hilang didapatlah lagi. Jadi kita harus bersukacita." Nah, adik-adik, kita sama juga di sini. Kalau misalnya adik-adik di rumah disuruh bapak atau mama nyuci piring atau nyapu rumah, tapi adik-adik tidak mau melakukannya. Dan tahu di sekolah di saat ujian mencontek. Nah, itu hal tidak boleh dilakukan. Tetapi adik-adik harus ingat, kita punya Tuhan yang sangat baik. Kalau kita sadar,
Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kita datang ke Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan menerima kita kembali sama dengan bapak yang tadi. Walaupun anaknya berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, tetapi bapaknya tetap sayang, tetap terima anaknya. Nah, itulah cerita tentang anak yang menjual hartanya. Nah, sekarang kita mau menggambar. Adik-adik sudah siap menggambar? Oke. Kakak Ica yang akan mengajarkan kita menggambar. Kakak Ica, dipersilakan. Hai guys, nama gue Asmi, ini gambaranku. Halo adik-adik. Hai Kak. Kembali lagi sama kakak Ica. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak Vera. Dan hari ini kita mau menggambar. Kita mau menggambar tentang anak bungsu yang telah pulang kembali dan diadakan pesta oleh ayahnya untuk menyambut kepulangannya. Sekarang kakak Ica mau tanya, adik-adik di sini ada yang suka ke pesta? Suka. Kalau adik-adik di rumah ada yang suka ke pesta? Nah, kalau di pesta pasti makannya banyak sekali ya. Kalau begitu, sekarang kita akan menggambar anak bungsu yang berpesta. Adik-adik di sini dan adik di rumah boleh siapkan foto masing-masing. Kalau sudah siap, ayo kita menggambar. Pertama-tama kita akan menggambar kepalanya. Untuk kepala kita gambar bulat seperti ini. Di dalam kepalanya kita gambar 2 bulat kecil untuk matanya. Diberi warna ya. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambar hidungnya. Untuk hidungnya kita gambar garis pendek seperti ini. Dan untuk mulutnya kita gambar seperti ini. Adik-adik sudah? Sudah. Selanjutnya kita akan menggambar topi di atas kepalanya. Untuk topinya pertama kita gambar 2 garis panjang seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya kita beri warna ya. Sudah? Adik di rumah sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambar rambutnya. Rambutnya kita gambar seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambar telinganya. Telinganya kita gambar seperti ini. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau sudah, selanjutnya kita akan menggambar bagian bawahnya. Kita akan menggambar badannya. Badannya
Pertama-tama kita gambar seperti ini. Kita tarik garis dari sini ke bawah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau sudah, di bawah kepalanya kita gambar huruf V seperti ini. Kita beri warna ya. Adik sudah? Sudah? Kalau sudah, selanjutnya kita akan mulai menggambar jubahnya. Jubahnya kita tarik garis dari sini ke bawah seperti ini. Sebelahnya juga kita gambar yang sama. Kalau sudah, dari sebelah sini kita tarik lagi garis yang sama seperti ini. Tapi sedikit melengkung ya. Di sebelahnya juga kita gambar yang sama. Kalau sudah, bagian bawahnya kita tutup dengan garis seperti ini. Di bawahnya kita tambah lagi garis lebih panjang seperti ini. Baru kita tutup lagi dengan garis panjang seperti ini. Sudah. Di bagian tengah bajunya kita gambar garis seperti ini. Kita beri warna. Kalau adik sudah, selanjutnya kita akan menggambar baju di bagian tangannya. Kita gambar seperti ini. Di sebelahnya juga buat yang sama. Kalau sudah, di bajunya kita gambar lagi garis yang sama. Gambar 2 garis, 1, 2. Sebelahnya juga. Kayak sudah, di bagian tangannya kita juga gambar yang sama. Kita gambar 2 garis panjang seperti ini. Adik-adik sudah? Adik-adik di rumah sudah? Kalau sudah, untuk tangannya kita gambar seperti ini. Bagian atasnya sudah. Selanjutnya kita
kita mau menggambar kakinya. Selanjutnya kita akan menggambar kakinya. Kakinya kita gambar 2 garis seperti ini, sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kalau sudah, bagian bawahnya kita buat seperti ini. Untuk sepatunya, kita gambar 2 garis seperti ini. Bawah, lalu di atasnya juga dibuat yang sama. Kita tutup lagi dengan garis seperti ini. Kita beri warna ya sepatunya. Adik-adik sudah? Nah, kalau sudah, selanjutnya kita mau menggambar meja di belakangnya supaya kita bisa menggambar makan-makanan juga. Untuk pertama, kita gambar garis panjang dari sebelah sini ke sebelahnya juga. Kalau sudah, kita mau menggambar kain mejanya. Ya, tarik garis keluar seperti ini dan dibuat. Sudah, selanjutnya kita mau menggambar kaki mejanya. Untuk kaki mejanya, kita gambar garis seperti ini. Di sebelahnya juga dibuat yang sama. Lalu kita gambar lagi ya, yang lagi. Tapi garisnya sedikit lebih pendek ya. Adik-adik sudah? Untuk kaki mejanya boleh kita warnain ya.
Sudah? Nah, lihat mejanya. Sekarang kita mau menggambar makanan, gelas-gelas, dan kue. Pertama kita mau menggambar gelasnya. Kita gambar seperti ini, 2 garis seperti ini dulu. Baru kita gambar seperti yang di bawahnya. Baru garis lagi seperti ini. Nah, kita gambar segitiga di bawahnya. Nah, selanjutnya kita mau menggambar makanannya. Pertama-tama kita buat garis panjang seperti ini sebagai piringnya, lalu kita beri warna. Sudah, kita buat seperti ini dan seperti ini. Lalu kita gambar seperti ini lagi. Sudah? Kayak di rumah bisa. Kalau sudah, selanjutnya kita mau menggambar kuenya. Kita buat yang sama seperti ini sebagai piringnya. Lalu kita beri warna ya. Nah, sudah untuk kuenya kita gambar kotak panjang seperti ini. Dan di atasnya juga tapi sedikit lebih kecil. Kalau sudah, di atas kuenya kita gambar lilinnya seperti ini. Di kuenya kita lagi tambah garis seperti ini. Kalau sudah, setelah lilinnya kita mau gambar lilin lagi. Kita gambar seperti ini, segitiga terbalik, lalu kita gambar garisnya lagi di bawah, kita gambar segitiga lagi. Kita beri warna ya. Di sebelahnya kita gambar yang sama. Kalau sudah, di atasnya kita akan menggambar lilinnya. Gambar 2 garis seperti ini. Lalu di atasnya kita tambahkan apinya seperti ini. Adik-adik sudah? Nah, di atasnya kita mau menggambar pita-pitanya. Pitanya pertama kita gambar seperti ini, lalu kita gambar seperti ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Adik-adik sudah?
Sudah, di bawah petanya ya tambah garis kuning seperti ini. Adik-adik sudah? Adik-adik di rumah sudah? Kalau sudah, boleh kakak lihat gambarnya? Boleh dikasih lihat gambarnya? Wah, oke, gambarnya bagus. Ini sebelah. Boleh lihat juga gambarnya. Nah, gambarnya pada bagus-bagus. Oke. Nah, untuk adik di rumah, gambarnya boleh kakak lihat juga. Wah, gambarnya juga pada bagus-bagus. Setelah ini, gambarnya boleh diwarnain ya untuk adik-adik di rumah dan adik-adik yang di sini. Terima kasih hari ini mau menggambar sama Kakak Ica. Sampai jumpa selanjutnya. Tebak gambar. Apakah kamu tahu gambar apakah ini? Domba. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita tentang anak yang hilang. Nah, adik-adik juga sudah menggambar. Nah, adik-adik kakak mau melihat gambarnya Seva. Ini gambarnya Seva. Bagus ya? Lucu. Nah, yang kedua kakak mau melihat gambarnya Asmi. Ini gambarnya Asmi. Nah, yang ketiga, kakak mau melihat gambarnya Brigetta. Nah, ini gambarnya. Bagus ya? Kakak juga yang ada di rumah, kakak percaya gambarnya bagus-bagus. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Gambarku punya